sahabat DP Channel, di kesempatan ini saya akan berbagi kembali sebuah trik ya. Sebenarnya bukan sebuah trik ya, tapi sebuah cara agar aki motor teman-teman itu menjadi awet dan tahan lama. Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan sebelum teman-teman mengganti dengan aki yang baru. Jadi, jika aki motor teman-teman itu sudah mengalami permasalahan, setrumnya drop, ataukah malah akinya itu sudah divonis rusak, nah itu ada hal-hal yang juga yang perlu teman-teman pertanyakan atau teman-teman ketahui ya, agar akinya itu menjadi tentunya awet sesuai dengan umur aki yang sudah ditentukan. Yang pertama itu jika teman-teman membeli aki yang baru ya, yang pertama itu yang perlu teman-teman perhatikan itu adalah ini tahun pembuatan atau bulan pembuatan dari sebuah aki. Jangan sampai teman-teman itu mendapatkan aki yang kondisinya atau merupakan stok yang lama. Itu yang perlu teman-teman perhatikan untuk yang pertama ya. Nah, terus bagaimana caranya teman-teman mengetahui tahun berapa aki itu dibuat? Seperti ini. Saya contohkan ini pada aki Yuasa, teman-teman. Nah, pada setiap bodi aki itu pasti akan tertera sebuah tanggal ya. Kita bisa lihat dulu. Nah, di sini teman-teman. Untuk tipe basah itu di sini ada tanggalnya. Nah, ada angka di sini 2706229J. Nah, jadi sebenarnya ini artinya bahwa aki ini dibuat pada tanggal 27 bulan 6 2022. Jadi aki ini tahun pembuatannya itu adalah 2022. Jadi artinya masih kondisi baru. Begitu juga dengan aki yang kering ya. Yang kering itu pasti ada teman-teman, karena semua aki itu biasanya sudah dilengkapi dengan tanggal pembuatan. Nah, kalau pada aki kering, untuk tipe Yuasa di sini seperti pada aki ini itu ada angka 1409229B ya. Nah, ini artinya bahwa aki ini itu diproduksi pada tanggal 14 bulan 9 2022. Jadi teman-teman akan tahu apakah aki itu merupakan stok lama ataukah aki yang kondisinya masih baru ya, beberapa bulan pembuatan ya. Oke. Itu yang pertama. Terus apalagi yang menyebabkan aki motor teman-teman itu menjadi cepat rusak ya? Pengisian yang overvoltage. Nah, ini pengisian yang overvoltage itu maksudnya apa? Pengisian overvoltage itu adalah pengisian aki itu yang melebihi standar kapasitas pengisian aki yang ditentukan. Nah, apalagi itu aki kering, karena kelemahan aki kering itu tidak boleh kena tegangan terlalu tinggi dan kena panas terlalu tinggi. Itu kelemahan aki kering, teman-teman. Jadi ini yang perlu teman-teman harus cek dulu sebelum teman-teman melakukan pergantian aki. Karena jika ini tidak dicek, sedangkan aki tegangan pengisian pada motor teman-teman itu over voltage, saya jamin aki motor teman-teman itu tidak akan lebih daripada 3 bulan seperti itu, karena dia akan cepat drop, dan itu akan cepat rusak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pemakaian teman-teman. Nah, di sini yang terpenting ya, pemakaian aki itu maksudnya bagaimana? Begini, jika teman-teman itu menggunakan motor metik ya, karena ini kebanyakan terjadi pada motor metik, teman lupa untuk mematikan kontaknya. Nah, karena itu kan sudah langsung dia langsung mati. Tetapi setrum aki itu akan terus mengalir ke sistem kelistrikan motor walaupun motor teman-teman itu dalam kondisi mati. Nah, ini akan membuat aki motor teman-teman itu terjadi sangat drop sekali. Jika hal ini terjadi, teman-teman harus melakukan charger aki ulang dulu. Jadi jangan motornya itu langsung dibawa, tapi sebaiknya di-charger aki ulang. Tujuannya adalah mengkondisikan aki motor teman-teman itu agar kondisinya kembali normal atau kembali maksimum tegangan akinya. Mencegah aki motor teman itu menjadi panas. Nah, karena jika teman-teman paksa untuk starter, nah walaupun itu memang tidak bisa starter ya, tetapi teman-teman bawa itu sering saya temui kejadian seperti itu. Aki itu motornya dibawa, tetapi jaraknya pendek ya. Artinya pengisian pada aki itu belum maksimum, tetapi sudah dipaksa untuk starter. Oke, 1 kali biasanya mau, tetapi biasanya setelah 1 kali, 2 kali, 3 kali itu tidak mau, bisa dipaksa lagi. Nah, ini biasanya ibu-ibu yang sering melakukan hal tersebut. Ini akan merusak sel aki. Sel aki itu akan panas dan akan mengkerut, bisa konslet sel akinya, dan itu juga akan memperpendek umur aki. Jadi itu yang kedua ya. Terus yang ketiga ini juga penting, yaitu adalah pengaplikasian
aksesoris ya, baik itu umum pada motor itu kan aksesoris lampu yang terlalu banyak ya. Jika teman-teman ingin mengisi aksesoris lampu pada sebuah sepeda motor yang menggunakan sistem DC, maksudnya sistem DC adalah motor-motor baru sekarang ini sistem DC. Apalagi motor teman-teman itu adalah motor yang sudah menggunakan sistem FI, ada injeksi ya. Hati-hati teman-teman. Jadi teman-teman boleh melakukan untuk mengisi lampu-lampu variasi jika motor teman-teman itu isiannya itu sudah full wave. Jangan sampai aksesoris lampu ini malah membuat jalur pengisian ke aki itu berkurang atau sama sekali tidak ada, dan itu akan membuat akinya menjadi drop. Aki drop yang dipaksa kembali seperti yang tadi, itu akan menyebabkan sel aki juga akan cepat menjadi rusak. Itu beberapa hal yang juga harus teman-teman perhatikan jika ingin motor teman-teman itu akinya itu awet. Begitu juga teman-teman yang aki motor teman-teman itu tidak awet, silakan cek apakah sistem pengisiannya sudah bagus, apakah teman-teman tidak pernah melakukan hal-hal seperti apa yang saya ungkapkan tadi yang menyebabkan aki motor menjadi tidak awet. Nah, itu teman-teman cek sendiri, ada ingat-ingat dulu. Oke? Tetapi untuk sistem pengisian itu teman-teman tidak bisa sebenarnya melakukan sendiri di rumah jika teman-teman punya alatnya ya seperti ini. Nah, minimal teman-teman punya ampermeter ya untuk mengecek berapa sih tegangan pengisian, berapa sih arus pengisian. Yang terpenting adalah tegangan pengisian ya, tegangan pengisian yang menuju ke aki itu, karena itu sangat berpengaruh sekali. Dan satu hal lagi yang saya lupa ya, buat teman-teman yang sering menggunakan atau yang sedang menggunakan kiprok yang tidak original, nah itu sebaiknya teman-teman cek untuk tegangan pengisian akinya, karena itu akan berpengaruh terhadap aki dan sistem kelistrikan pada motor teman-teman. Berpengaruh terhadap aki, berpengaruh terhadap injeksi ataupun injeksi pada motor. Jadi semua itu berhubungan sekali seperti rantai, seperti lingkaran ya. Jadi jangan pernah menyalahkan kualitas aki sebelum teman-teman melakukan pengecekan seperti itu, karena itu banyak sekali kasus yang juga pernah saya tangani. Ada yang mau bilang akinya jelek kah, ada yang mau bilang cara pasangnya tidak benar kah ya. Tapi kita di video ini semoga teman-teman itu dapat tahu apa sih sebenarnya yang terjadi pada motor teman-teman sehingga akinya itu menjadi cepat rusak. Nah, untuk aki basah saya lupa juga untuk mengasih tahu buat teman-teman itu perhatikan pengisian air aki ya. Pengisian air aki ini harus pasti, karena jika air akinya itu berada di bawah garis yang ini, di bawah ini, itu akan menyebabkan aki motor teman-teman itu juga cepat panas. Jadi sel akinya itu bisa cepat rusak seperti itu. Itu ada masalah. Kalau untuk aki kering kan dia MF, artinya maintenance free, teman-teman tidak perlu melakukan perawatan secara khusus. Paling-paling ya di sini. Artinya terminal aki itu yang ini untuk kedua terminalnya ini itu harus benar-benar kencang ya. Jadi jangan sampai di bawah, karena itu juga akan mempengaruhi sistem pengisian dan juga arus yang akan dikeluarkan oleh aki. Jadi itu video di kesempatan ini teman-teman. Jadi semoga video ini ada manfaatnya buat teman-teman semua, dan terima kasih saya ucapkan buat teman-teman yang sudah menonton video saya atau mengikuti channel saya sampai saat ini. Oke, kembali dari Desa Pupuan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, CB Channel, dan tentunya salam IB Channel.